Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang berbahagia. Bagaimana kabar rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang saya ucapkan pada pertemuan modul 3 KB1 ini kita akan membahas topik yang penting dan mendasar dalam studi karya sastra, yaitu tentang kesusastraan rakyat atau sastra lisan, khususnya yang berakar pada tradisi Melayu. Nah, pertama mari kita pahami apa yang dimaksud dengan kesusastraan rakyat. Jadi kesusastraan rakyat itu merupakan bagian dari sastra lisan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Melayu yang diturunkan secara turun-temurun. Ciri utamanya adalah bentuk penyampaiannya yang dituturkan dari mulut ke mulut, bukan tulis ya. Nah, ciri-cirinya adalah mengandung fungsi sosial seperti hiburan, pendidikan moral, dan kritik sosial. Kemudian tokoh-tokohnya itu bersifat anonim. Nah, cerita-cerita yang mengandung cerita-cerita rakyat ini mengandung nilai-nilai budaya lokal, norma sosial, dan sistem kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat Melayu. Nah, kesusastraan rakyat memiliki beberapa jenis cerita yang masing-masing memiliki ciri dan fungsi tersendiri. Kita akan menggali 4 jenis utama ya. Yang pertama adalah cerita asal-usul. Cerita ini menjelaskan kejadian alam atau asal-usul suatu tempat secara mistis. Misalnya kisah tentang asal-usul Danau Toba, kemudian Gunung Tambukan Perahu. Kemudian cerita tentang fabel atau binatang. Ya, di sini hewan dijadikan tokoh utama. Tokoh seperti kancil digambarkan cerdik dan seringkali mewakili nilai-nilai kecerdasan lokal. Dan yang ketiga itu cerita jenaka. Ini mengandung humor dan sindiran yang digunakan untuk mengkritik perilaku yang tidak baik dalam masyarakat, seperti melakukan korupsi, kemalasan, kebodohan, dan lain sebagainya. Kemudian cerita pelipur lara ya. Nah, cerita jenis ini bersifat romantis, menghibur ya, biasanya berkisah tentang tokoh yang mengalami penderitaan namun berakhir dengan kebahagiaan. Nah, selain fungsi hiburan, kesusastraan rakyat juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting untuk dipahami. Nah, fungsi sosialnya itu seperti berkaitan tentang pendidikan moral. Kemudian ada kontrol sosial, kemudian ada pelestarian budaya, kemudian ada sebagai pelipur lara. Jadi kesusastraan rakyat itu bukan sekedar kisah lampau, tetapi masih berfungsi aktif dalam membentuk dan menjaga tatanan sosial hari ini. Nah, perlu kita sadari juga bahwa kesusastraan rakyat itu tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dalam jaringan budaya yang luas. Nah, beberapa pengaruh besar datang dari beberapa budaya. Yang pertama budaya lokal, seperti sistem kepercayaan animisme, ya, spiritualitas ya, tradisional, dan mitos-mitos leluhur. Kemudian juga datang dari pengaruh budaya India, masuk melalui epos dan mitologi seperti Ramayana dan Mahabharata, yang menginspirasi banyak cerita lokal, terutama dalam bentuk hikayat. Kemudian juga datang pengaruh besar dari budaya Arab dan Islam, memberi warna pada nilai-nilai keagamaan dalam cerita, seperti keadilan, ketuhanan, kesabaran, takdir, dan sebagainya. Nah, rekan-rekan mahasiswa UT yang budiman, demikian penjelasan terkait tentang modul 3KB1. Untuk memahami materi pada kegiatan belajar ini, silakan baca rangkuman yang sudah ada. Nah, untuk mengukur pemahaman Anda, kerjakan 5 soal latihan dan 10 soal pilihan ganda yang sudah tersedia. Setelah itu, cocokkan jawaban Anda dan dengan kunci jawaban yang sudah disediakan. Jika hasil Anda memuaskan, Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar selanjutnya. Selamat belajar, semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.